teman-teman semua. Saya kembali lagi berbicara di depan kamera. Saya latihan ngomong, latihan public speaking, dan bagi saya ini adalah salah satu cara paling sederhana untuk saya bisa lancar ngomong. Dan tentu ada beberapa video yang coba saya upload di YouTube, dan bagi saya memang belum begitu sempurna untuk bisa ngomong dengan lancar dan juga fasih. Tetapi saya mencoba untuk setiap hari untuk membuat video-video seperti ini hanya sekedar latihan ngomong. Dan saya mencoba untuk terus konsisten, mencoba berbicara di depan kamera dengan lancar, dengan tenang, tanpa ada filler dan juga tanpa long pause. Di sini saya tidak punya topik yang begitu menarik, saya tidak punya topik yang begitu sensasional tentunya, tapi saya cuman punya satu topik yang sederhana yang menurut saya penting sekali untuk dibahas di sini. Nah, topik apakah itu? Nah, topik itu adalah topik yang saya rasakan sendiri beberapa hari ini, yaitu bagaimana pengaruh dari membaca di depan layar laptop atau HP dan juga membaca di buku langsung. Nah, saya hampir 3 minggu sudah menjalani hari-hari saya di mana saya hampir cuman punya waktu untuk terus belajar setiap hari. Karena ya menurut saya, kenapa misalnya saya mencoba untuk berjuang belajar membaca di depan layar laptop, karena mungkin ada begitu banyak referensi dan juga sumber-sumber yang bisa saya dapatkan atau bisa saya baca tentunya. Tetapi pada sampai saat ini saya mengalami ada gangguan yang begitu besar terhadap kesehatan saya. Ketika saya mencoba untuk konsisten dan membaca di depan layar, saya merasakan efek yang sangat luar biasa terhadap kesehatan mata saya sendiri. Ketika saya mencoba belajar dan konsisten, setiap hari saya membaca di depan layar laptop, membaca materi-materi yang boleh saya belajar, dan ternyata setelah berlama-lama sampai saat ini saya mengalami gangguan terhadap mata saya sendiri. Bayangkan, gangguan terhadap pola tidur saya juga terganggu. Dan itu saya rasa bahwa memang berbagai penelitian atau yang saya baca di beberapa media-media online juga, ternyata memang membaca di depan layar itu menimbulkan gangguan yang sangat luar biasa. Saya membaca itu konsisten setiap hari, dan hampir saya mengalami satu hal, yaitu kok bisa ya ketika misalnya saya baca terus tiap hari di depan layar, kayak misalnya belum begitu melekat materi-materi yang saya baca itu di otak saya sendiri. Nah, ternyata memang setelah tadi saya coba searching di internet, saya baca di beberapa artikel yang saya lihat sepintas saja, ternyata memang membaca di depan layar laptop itu bisa menyebabkan mata kita perih, kemudian mata kita sakit. Dan saya alami sendiri beberapa hari ini. Bayangkan, saya sampai bisa, ya tadi saja
saya hampir menyerah karena saya merasakan mata saya sakit sekali. Nah, tadi siang saya langsung memutuskan untuk mematikan laptop saya dan saya langsung pergi istirahat di kamar tidur karena memang saya mengalami mata saya sendiri itu perih sekali. Nah, itulah memang kenapa kita harus taat juga dengan saran beberapa artikel tadi yang saya coba baca. Dan memang membaca di depan layar itu memang bisa menimbulkan efek terhadap kesehatan kita, kesehatan mata, dan juga terhadap kesehatan otak kita sendiri. Nah, selain itu juga yang saya baca di artikel itu, ternyata memang membaca buku, membaca fisik dari buku yang ada itu memang sangat memberikan efek yang luar biasa bagi kita. Memang satu sisi membaca di buku itu butuh latihan dan butuh kesabaran. Kadang-kadang kita juga kalau tidak terbiasa, bisa saja kita akan berhenti begitu saja di tengah jalan. Tetapi hari ini saya mencoba untuk membaca di buku beberapa materi-materi yang ada. Saya mencoba membaca pelan-pelan. Dan di artikel itu juga menyarankan bahwa memang membaca di buku itu bisa memperdalam memori kita dan memperdalam materi yang kita baca, dan itu juga bisa membuat kita bisa benar-benar materinya itu akan melekat di dalam pikiran atau otak kita, dan kita mudah mengingat materi-materi yang kita baca juga. Dan saya mencoba, dan sebelum-sebelumnya saya merasakan sendiri bagaimana ketika saya membaca di layar di depan laptop, saya merasakan ketika saya tidur itu saya merasa tidak aman dan kayak seperti saya tidak bisa tidur gitu. Dan ini sesuatu yang memang menyadarkan saya bahwa kalau memang kita benar-benar pengen untuk punya kualitas otak kita, punya value, maka penting sekali untuk kita mencoba pelan-pelan untuk membaca di buku. Memang ini semua butuh latihan, ini semua butuh konsistensi dari kita sendiri, tapi juga kita harus mencobanya secara pelan-pelan. Mau seperti apapun proses, seperti apapun yang akan terjadi ke depan, saya mencoba untuk konsisten, saya mencoba untuk pelan-pelan, untuk bisa membaca dengan pelan-pelan, membaca buku-buku yang ada tentunya ya. Nah, meskipun misalnya masih butuh latihan, butuh proses, tapi semuanya harus dicoba. Mau apapun proses yang akan kita jalani, semua harus dicoba. Itu. Dan sampai saat ini betapa memang membaca di depan layar itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Dan untuk tetap menjaga kesehatan otak kita, maka penting sekali kita mulai dari sekarang untuk menjaga otak kita supaya benar-benar memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Dan apapun prosesnya, apapun yang kita jalani, kita harus bisa mencoba secara pelan-pelan bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa membaca secara fisik buku yang ada gitu. Oke, teman-teman semua, demikian video yang saya buat ini. Ini hanya sekedar sharing, saya tidak punya argumentasi yang begitu kuat karena ini hanya sekedar sebuah latihan untuk saya bisa ngomong di depan kamera, mencoba untuk saya tetap konsisten belajar bicara
belajar public speaking, belajar untuk bisa storytelling, dan menurut saya ini adalah salah satu cara yang paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk membuat diri saya bisa bernilai dan juga menjadi lebih baik. Dan semoga ini benar-benar memberikan satu nilai yang baik, nilai yang bagus bagi saya, supaya saya benar-benar konsisten untuk terus melakukan cara praktis seperti ini.